Amerika Serikat rupanya sudah merancang skenario jauh-jauh hari untuk melenyapkan Iran secepat mungkin. Salah satu langkahnya adalah mendamaikan Uni Emirat Arab dengan Israel yang disayangkan oleh Palestina. Kini, usai kedua negara Timur Tengah tersebut berdamai, Amerika Serikat mengajak untuk bersekutu menyerang Iran. Bahkan diketahui jika Uni Emirat Arab mengizinkan Israel masuk ke wilayahnya sebagai pangkalan militer demi menyerang Iran. Tentu saja Teheran yang mengetahui ini murka. Iran menyatakan perencanaan serangan Amerika Serikat, Israel, Uni Emirat Arab sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengumumkan bahwa Uni Emirat Arab dan Israel membentuk aliansi melawan Iran. Pompeo mengatakan aliansi itu dibentuk untuk melindungi kepentingan Amerika dan Timur Tengah. Pompeo mengatakan Uni Emirat Arab dan Israel sama-sama mengakui Iran sebagai ancaman besar. Dan kini mereka menemukan cara untuk memastikan ancaman ini tidak pernah mengusik Amerika ataupun merugikan siapapun di Timur Tengah. Pembentukan aliansi itu memungkinkan kehadiran militer Israel di Uni Emirat Arab. Menurut Al Jazeera, seorang pejabat Iran mengatakan bahwa perjanjian normalisasi Uni Emirat Arab dengan Israel mengganggu keamanan di kawasan Teluk. Abu Dhabi bertanggung jawab atas ini. Demikian kata pejabat senior Iran. Pejabat itu mengatakan Uni Emirat Arab harus mencabut aliansinya tersebut untuk menghindari konflik lebih lanjut. Dia meminta putra mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, untuk tidak membuat kebijakan dan keputusan berdasarkan ilusi. Uni Emirat Arab dan Israel sepakat melakukan normalisasi hubungan pada 13 Agustus lalu yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Sejumlah negara termasuk Iran, Palestina, serta Turki mengecam keputusan itu. Tak lama setelah perjanjian itu diumumkan, Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan bahwa Uni Emirat Arab telah melakukan kesalahan besar dengan menormalisasi hubungan dengan Israel. Rouhani menggambarkan perjanjian itu sebagai pengkhianatan terhadap Muslim, rakyat Palestina, dan Yerusalem. Dia juga memperingatkan Uni Emirat Arab untuk tidak membuka gerbang kawasan itu untuk entitas Zionis. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga menggambarkan kesepakatan itu sebagai pengkhianatan. Menurut dia, Uni Emirat Arab melakukan pengkhianatan terhadap dunia Islam, negara-negara kawasan, dan Palestina. Khamenei menyatakan bahwa perjanjian antara Israel dan Uni Emirat Arab tidak akan bertahan lama, tetapi akan kekal sebagai aib bagi Uni Emirat Arab. Iran memang musuh bebuyutan Israel dan kerap saling mengancam untuk menyerang. Iran memperingatkan Uni Emirat Arab yang mengizinkan Israel menggunakan wilayahnya untuk menyerang Iran. Teheran menyebut kemungkinan itu sebagai ancaman bagi keamanan nasional Iran. Peringatan ini muncul beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo mengumumkan bahwa Abu Dhabi dan Tel Aviv membentuk aliansi melawan Iran. Aliansi itu memungkinkan kehadiran militer Israel di Uni Emirat Arab. Menurut Al Jazeera, pejabat Iran menyatakan kesepakatan normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel merusak keamanan di Teluk. Abu Dhabi bertanggung jawab untuk ini. Uni Emirat Arab harus mencabut aliansinya dengan entitas Zionis untuk menghindari konflik lebih lanjut. Pejabat Iran itu mendesak putra mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, tidak membuat kebijakan dan keputusan negaranya berdasarkan ilusi. Beberapa saat setelah kesepakatan itu diumumkan, Presiden Iran Hassan Rouhani berpidato di televisi bahwa Uni Emirat Arab membuat kesalahan besar dengan normalisasi hubungan dengan Israel. Rouhani menyebut kesepakatan itu sebagai pengkhianatan terhadap Muslim, rakyat Palestina, dan juga Yerusalem. Dia memperingatkan Uni Emirat Arab tidak membuka gerbang wilayah itu pada entitas Zionis. Ia mengatakan pengkhianatan besar Uni Emirat Arab pada rakyat Palestina akan mengubah negara kecil, kaya, yang sangat tergantung pada keamanan itu menjadi target sah dan mudah bagi perlawanan. Iran mengeluarkan ancaman akan melancarkan serangan terhadap Uni Emirat Arab atas kesepakatannya menormalisasi hubungan dengan Israel. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa Uni Emirat Arab telah membuat kesalahan besar dan mengutuk apa yang disebutnya sebagai pengkhianatan. Harian Garis Keras Iran, Kaihan,
ditunjuk oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei melangkah lebih jauh. Menurutnya, pengkhianatan besar Uni Emirat Arab terhadap rakyat Palestina akan mengubah negara kecil dan kaya ini yang sangat bergantung pada keamanan menjadi sasaran yang sah dan mudah. Iran telah menargetkan warga sipil Arab Saudi dengan rudal yang diluncurkan oleh pasukan proksi di Irak dan Yaman. Iran merupakan musuh bebuyutan Israel. Presiden Iran sebelumnya, Mahmoud Ahmadinejad, pernah menyatakan akan menghapus Israel dari peta dunia. Analis keamanan Dr. Theodore Karadzic kepada Arab News seminggu mengatakan, ancaman baru harus ditanggapi dengan serius. Menurutnya, rudal Iran dapat menghantam Uni Emirat Arab dalam 8 menit. Demikian kata Karadzic, seorang penasihat senior untuk analisis negara Teluk di Washington DC. Mereka dapat menargetkan infrastruktur penting atau dengan mudah menargetkan padang pasir dalam tindakan perang psikologis. Latihan Angkatan Laut Iran baru-baru ini menampilkan rudal yang berasal dari peluncur bawah tanah yang merupakan peringatan untuk negara tetangga. Walaupun demikian, Dubai dan pusat kota lainnya masih dianggap zona aman. Perjanjian pekan lalu yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka hubungan diplomatik antara kedua negara untuk pertama kalinya. Tetapi Israel harus menghentikan rencana untuk mencaplok wilayah tepi barat. Ali Abdullah Al-Hamed, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Prancis, mengatakan kepada Arab News edisi bahasa Prancis bahwa masih ada lagi yang akan datang. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak hanya terbatas pada tingkat politik saja, tetapi akan merata pada tingkat ekonomi, teknologi, dan akademik. Sangat mungkin perkembangan hubungan ini akan lebih cepat. Duta Besar menolak klaim bahwa Palestina telah dikhianati. Pihaknya tidak bernegosiasi atas nama Palestina, dan bukan terserah mereka untuk melakukannya. Posisinya mengenai perjuangan Palestina sejalan dengan konsensus Arab tentang Yerusalem dan parameter lain dari kebulatan suara Arab. Pihaknya mematuhinya dan pihaknya tidak melepaskannya. Sedangkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dituduh melakukan standar ganda setelah mengancam akan memutuskan hubungan dengan Uni Emirat Arab atas perjanjian tersebut. Padahal, Turki tak mempertahankan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel. Fred J. Freshman, Direktur Eksekutif Pusat Pelaporan dan Analis Timur Tengah, mengatakan Turki memiliki sikap yang munafik. Itu adalah pilihan yang disengaja oleh Ankara untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan ekonomi. Ankara, dipandu oleh partai yang berkuasa saat ini, sedang bergerak menuju rezim paling anti-Israel di wilayah tersebut. Analis keamanan Dr. Theodore Karadzic kepada Arab News seminggu mengatakan, ancaman baru harus ditanggapi dengan serius. Menurutnya, rudal Iran dapat menghantam Uni Emirat Arab dalam 8 menit. Demikian kata Karadzic, seorang penasihat senior untuk analisis negara Teluk di Washington DC. Mereka dapat menargetkan infrastruktur penting atau dengan mudah menargetkan padang pasir dalam tindakan perang psikologis. Latihan Angkatan Laut Iran baru-baru ini menampilkan rudal yang berasal dari peluncur bawah tanah yang merupakan peringatan untuk negara tetangga. Walaupun demikian, Dubai dan pusat kota lainnya masih dianggap zona aman. Perjanjian pekan lalu yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka hubungan diplomatik antara kedua negara untuk pertama kalinya. Tetapi Israel harus menghentikan rencana untuk mencaplok wilayah tepi barat. Ali Abdullah Al-Hamed, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Prancis, mengatakan kepada Arab News edisi bahasa Prancis bahwa masih ada lagi yang akan datang. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak hanya terbatas pada tingkat politik saja, tetapi akan merata pada tingkat ekonomi, teknologi, dan akademik. Sangat mungkin perkembangan hubungan ini akan lebih cepat. Duta Besar menolak klaim bahwa Palestina telah dikhianati. Pihaknya tidak bernegosiasi atas nama Palestina dan bukan terserah mereka untuk melakukannya. Posisinya mengenai perjuangan Palestina sejalan dengan konsensus Arab tentang Yerusalem dan parameter lain dari kebulatan suara Arab. Pihaknya mematuhinya dan pihaknya tidak melepaskannya. Sedangkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dituduh melakukan standar ganda setelah mengancam akan memutuskan hubungan dengan Uni Emirat Arab atas perjanjian tersebut. Padahal, Turki tak mempertahankan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel.